Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus berkata kepada para muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Tetapi mereka berkata kepada Yesus, "Apakah kami harus membeli roti yang seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Saudara-saudari, dalam Injil hari ini kita mendengar peristiwa tentang mujizat pemberian makan kepada 5.000 orang. Tindakan menakjubkan ini seringkali menutupi dan menenggelamkan percakapan aneh yang dikutip dari ayat 37 tadi, di mana dalam percakapan itu Yesus berkata kepada para muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Tetapi para murid berkata kepada Yesus, "Akankah kami harus membeli roti yang seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Saudara-saudari, percakapan Yesus dan para muridnya itu mendahului mujizat 5.000 orang diberi makan. Murid-murid Yesus menyarankan Yesus supaya menyuruh orang banyak itu membeli makan untuk diri mereka sendiri. Dan apa yang disarankan para murid memanglah masuk akal. Tetapi saudara-saudari, seperti yang biasanya terjadi, Yesus membalikan seluruh situasi. Yesus meminta para muridnya untuk memberi makan orang banyak itu sendiri. Sangat menarik untuk dicatat bahwa para murid tidak menjawab dengan berkata, "Kami tidak punya cukup uang untuk membeli makanan sebanyak itu." Tetapi apakah engkau mengharapkan kami menghabiskan uang sebanyak itu untuk orang-orang ini? Mungkin mereka punya cukup uang di pundi-pundi. Mungkin mereka sedang memikirkan apa yang mereka butuhkan untuk mempertahankan pelayanan mereka. Saudara-saudari, apa yang tidak para murid katakan kepada Yesus adalah, "Tuhan, kami tidak melihat secara nalar bagaimana hal ini bisa terjadi. Tolong tunjukkanlah kami jalannya." Namun inilah tepatnya yang dilakukan oleh Yesus. Yesus meminta mereka untuk mencari tahu berapa banyak makanan yang mereka miliki dan kemudian membagikannya. Lihatlah, ada cukup untuk semua orang, bahkan masih ada kelebihan. Saudara-saudari,
Ada ungkapan yang sering dikutip bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Maka lebih baik kita meminta Tuhan menunjukkan jalannya bagi kita dalam menghadapi kesulitan hidup daripada kita hanya banyak mengeluh. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.